Billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah ila akhir ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan sesembahan selain Allah, mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah, akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Coba yang masih ingat rumus mencintai Allah, tolong sebutkan tanpa ngebet. Rumus mencintai Allah itu ada dua, nggak boleh lupa. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Rumus mencintai Allah itu nggak boleh lupa. Apa? Ini betul-betul lupa atau pura-pura lupa? Satu, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Ketika kita jujur dengan rumus ini aja, kita tahu posisi kita. Mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Yang kedua, kebalikannya, membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Baik, sekarang memasuki pada langsung bukti mencintai Allah. Yang pertama, pakai 1, 2, 3 atau ABC? ABC. A, bukti iman cinta kepada Allah. A, sebagaimana Rasul nyatakan, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Bukti orang tuh betul-betul imannya, cintanya kepada Allah benar. Ini kuncinya cuma yang satu ini, yang A ini apa? Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Al-Bukhari. Rasul menyatakan beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ada nggak orang yang ngaku beriman tetapi dia masih melakukan kesyirikan? Kedukun para tidak normal. Ya, yang pertama, yang A. Syirik bisa terjadi dalam al-mahabbah kecintaan, dalam takut, juga dalam ar-roja harap cemas. Yang B, buktinya cinta dia kepada Allah apa? Yang B, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu serius hidupnya dalam hal bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Kayaknya Pak Rohadi ada tugas mencarikan 100 perintah larangan Allah, 100 perintah dan larangan Allah. Itu ada loh dulu. Ya. Bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, C. Bukti cinta kepada Allah itu yang C, bersyukur ketika diberi kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Dan bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan.
Jadi nggak ada istilah keluh kesah, apalagi putus asa. Yang bodohnya manusia, ketika dia punya masalah dengan manusia, Allah dia tinggalkan. Ikhwan akhwat punya tetangga, wah, nyebelin banget, janggalin banget, nyakitin, sikapnya, akhlaknya nggak baik. Ini masalah nggak? Masalah nggak? Enggak lah, itu masalah dia. Kenapa panjenengan bawa-bawa ke dia? Ini yang bodohnya manusia. Dia punya masalah dengan orang lain, terus karena ada masalah itu entah disakitin, entah dizalimi, Allah dia tinggalkan. Mestinya dia semakin dekat kepada Allah. Urusan dia dengan manusia, manusianya aja yang ditinggalkan. Saya udah sholat, udah baca Quran, masih juga begini, akhirnya terus malas sholat. Ada kan kayak gitu? Ini termasuk orang yang disukai syaitan. Dia punya masalah dengan manusia, bukan urusan manusianya diselesaikan, takut pada Allah, malah dia apa? Dia tinggalkan Allah. Maksudnya apa? Mau ibadahnya mulai malas. Ada nggak ibu orang yang ditipu, disakiti, dizalimi orang lain, terus malah dia nggak semangat ibadahnya? Ada nggak? Ada nggak? Mana orangnya? Dia yang diuji nyalain temennya, nyalain saudaranya, ada nggak? Padahal tadi, kalau dia betul-betul iman cintanya kepada Allah benar, dia bersyukur ketika diberi kesenangan kenikmatan, dia bersabar ketika diuji dengan yang tidak menyenangkan. Panjenengan pernah dengar kisah ada seseorang ketika dia miskin, sulit, sholatnya, doanya, zikirnya, baca Qur'annya, tahajudnya, masya Allah, saumnya luar biasa. Ketika dia miskin, ketika dia susah, dia sulit, ibadahnya, baca Qur'annya, masya Allah. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, kenikmatan, dia malah apa? Dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik banget nih orang ini. Betul. Tapi ada lagi orang ketika dia diberi ujian oleh Allah dengan kekayaan, sombongnya ampun. Pelitnya 17 setan. Lupa sama orang tua, sama saudara, sama keluarga. Saking pelitnya kalau ada yang datang assalamualaikum, salam, nggak lama kan? Ada lagi lebih parah, tetangganya datang assalamualaikum, salam. Ngomong-ngomong udah makan belum? Belum. Ya udah kamu pulang dulu, makan dulu, nanti balik lagi. Gitu. Sombongnya sampai lupa sama orang tua, sama keluarga. Tapi ketika dia diuji oleh Allah, karena udah berputar, menjadi miskin, menjadi ambruk, menjadi susah, dia malah apa? Dia malah murtad. Ini kan buruk banget nih orang ini. Waktu kaya dia sombong, jatuh miskin dia malah murtad. Kan buruk banget kan? Nauzubillah. Ibu bapak ikhwan akhwat, panjenengan mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Kalau syukur itu kaitan dengan yang enak-enak, yang menyenangkan, yang gampang-gampang, yang rezeki melimpah. Tapi kalau sabar dengan yang gak enak-enak, ya itu Pak Tekno sudah ngalami dengan yang gak enak itu. Dipisahkan dengan anak dan istri. Masya Allah. Nah, pertanyaan saya, ikhwan akhwat, panjenengan mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Sabar, nggak syukur berarti. Gimana sabar dan syukur? Syukur tadi kan dengan yang enak-enak kan, yang menyenangkan, yang kemudahan. Kalau sabar kan dengan yang sakit, yang miskin, yang susah, yang sulit. Aduh, yang nggak enak deh. Sekali lagi, ikhwan akhwat, panjenengan mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting masuk surga. Apakah Allah menilai ini amalan syukur? Apakah ini sabar?
D. D, buktinya cinta kepada Allah yang D. Apa yang D buktinya? Cinta kepada Allah yang D? Nah ini. Ya. Selalu mengingat dan selalu mengingat Allah, zikrullah dan zikrul maut. Orang yang cinta kepada Allah itu dia akan selalu ingat kepada Allah, banyak mengingat Allah dan mengingat kematian. Beberapa hari yang lalu di beranda handphone saya itu masuk ibu-ibu sama bapak-bapak suami istri kondangan. Kemudian diminta untuk menyumbangkan lagu. Suami istri nyanyi. Ya, suaminya nyanyi terus ibunya tiba-tiba ibunya nih nemplok ke MC-nya. Dikira ini canda. Dipegang-pegang katanya brek mati. Orang yang betul-betul iman cinta kepada Allah, dia akan banyak zikrullah wa zikrul maut. Kemarin masih ingat 3 ayat tentang kematian dimanapun kita berada kita bawa. Masih ingat? Kalau di sini belum berarti sudah di tempat lain. 3 ayat kemana saja kita berada tentang kematian sebagai bukti kita cinta kepada Allah, iman kepada Allah kita bawa. Mana ayatnya? Ya Allah, satu kullu nafsin. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum. Yang ketiga, orang yang iman cinta pada Allah pasti ingat tuh zikrullah. Masih ingat zikrullah pun ada 3 hal. Zikrul maut, ingat kemana saja di mana saja, 3 ayat tadi. 1, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, dah sampai situ. Enggak, kalau Ustadz mah ikhlas, kalau muridnya mau duluan silakan ya. Atau ikhlasnya terakhir, ya, atau Ustadz yang terakhir, muridnya yang duluan. Astagfirullah. Ayo satu lagi ayat tentang kematian. Kalau kita ingat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati, artinya apa? Kita akan selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal salih. Kalau ayat wala tamutuna illa wa antum muslimun apa? Pastikan kita itu mati kita itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Satu lagi ayat tentang kematian. Ayo. Ya Allah, ya Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Berarti apa pelajarannya? Semuanya harus dalam kondisi ibadah. Itu paling tidak bukti kita cinta kepada Allah. Masih banyak, tetapi itu paling tidak mewakili yang lainnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu poin ini.
Kemudian kita beri kesempatan karena waktunya pendek, masih ada 10-15 menit untuk menyampaikan tambahan. Mungkin ada yang mau menambahkan materi dari saya atau punya pertanyaan, monggo.